Jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar saudara? Malam ini adalah malam ke-295 dari Renungan Malam Sebelum Tidur. Jadi edisi 295. Ini bukan malam yang pendek saudara. Malam jatuh bangun bagaimana saya berusaha juga konsisten. Dan saya bisa ada konsisten seperti ini. Yang pertama-tama tentu karena doa saudara. Dan yang kedua, saya percaya doa saudara dikabulkan oleh Tuhan Yesus yang baik. Sehingga saya terus punya kekuatan. Bahkan ketika saya bolos pun rasa gak enak gitu ya. Jadi sekali lagi ini malam ke-295. Bagi saudara yang baru bergabung, baru pertama kali ini loh gabung di Renungan Malam Sebelum Tidur. Ingat, sebelum tidur ini bukan gereja. Jadi tidak akan pernah ada kolekte, minta persembahan dan lain sebagainya. Ini tulus dari hati saya. Bagi Anda yang sudah dari edisi pertama sejak COVID tahu bahwa inilah saat kita mengisi hidup kita sebelum kita istirahat. Bayangkan sebelum istirahat hidup juga mesti diisi. Diisi oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah tema saya hari ini adalah bicara tentang perkataan dan perbuatan Kristus. Nah, kenapa saya memilih perkataan dan perbuatan Kristus? Karena saya temui di dalam kitabnya kepada jemaat di Kolose, Paulus menulis dengan jelas memperingatkan para petobat-petobat baru atau orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berada mulai ada tantangan, penganiayaan dan lain sebagainya untuk waspada dan berhati-hati menghadapi ini semua. Ya, ini menarik sekali. Ini menarik sekali untuk kita bahas. Walaupun mungkin secara ilmu teologi saya nggak sehebat saudara yang sedang nonton ini. Tapi di tengah kesederhanaan saya percaya Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap kata yang keluar dari mulut saya sampai di telinga saudara, dan itu menjadi jawaban atas pergumulan hidup saudara. Dan waktu telingamu mendengar, biarkan dia masuk ke dalam hati, dan di dalam hati itulah baru kau bilang Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Maka itu terjadi. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau belajar firman Tuhan sebelum kami tidur. Engkau berkati setiap perkataan hambamu, ubah perkataan hambamu dari yang gak sempurna menjadi sempurna, dan bahkan bisa menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 16-17 berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Bapa di dalam hatimu. Nah saudaraku, kesaksian nyata dalam hidup orang Kristen itu akan terlihat dari perkataannya. Tetapi Paulus menggenapi lagi, bukan hanya perkataan, tetapi Paulus juga mau dengan perbuatan. Sehingga ayat 17 dikatakan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Nah kan ini hebat, diulang saudara. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa Tuhan kita. Ini menarik sekali. Saudara, ada 3 prinsip sederhana dalam hidup ini. Ketika saudara mau menampilkan perkataan dan perbuatan Kristus, ayat-ayat di dalam Alkitab ini sungguh luar biasa, mengingatkan saudara dan saya untuk hati-hatilah menjadi orang Kristen ketika saudara mulai terbuai dengan kenyamanan. Ada 3 prinsip sederhana agar perkataan dan perbuatan Kristus itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dengan sederhana yang pertama, saudara harus rela masuk ke dalam gerbang sorgawi. Pintu gerbangnya sudah ada, saudara masuk. Itu menandakan yang pertama, saudara siap untuk masuk di dalam kehidupan yang baru. Orang yang masuk ke dalam gerbang sorgawi, itu artinya dia mempercayakan dirinya, mau menyerahkan dirinya. Ya, mempercayakan berarti menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Lalu selain itu dia percayakan, selain dia serahkan, dia percayakan. Apa itu dia percayakan? Membiarkan dirinya dibawa kemana aja oleh Tuhan. Saya mengambil perumpamaan seperti juga rumah. Saudara dan saya adalah bagian rumah tua, rumah kuno yang mau diperbaharui oleh pembeli yang baru misalkan ya. Nah itulah dia, pembeli yang baru itu punya insinyur. Insinyurnya itu dari surga, saudara, sempurna membangun rumah. Dia nggak perlu bikin market, gambar dan lain sebagainya menawarkan kepada saudara. Tetapi waktu saya masuk ke dalam suasana surgawi dan mengatakan aku menyerahkan diriku Tuhan Yesus dan aku mempercayakan diriku, biarkan bangunan rumah itu dirubuh, dilebur, dihancurkan, ya bahkan dikorek lagi untuk ditaruh cakar-cakar yang kuat ya melalui besi-besi beton. Dan di dalam proses itu
saudara dan saya akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Karena ruwet banget, saudara. Waktu kita mau membangun rumah, lihat terjadi perselisihan antara suami istri, istri suami, atau anak yang pengen desainnya seperti ini, desainnya seperti itu. Nah, ketika kita membiarkan diri kita dan menyerahkan kepada insinyur surgawi, yaitu Yesus Kristus, memang ada hal yang sakit ketika kita mau, mungkin kolam renangnya di sebelah sini, jendelanya ada berapa, tapi Tuhan bilang, saya punya desain yang baru. Saudara, engkau nurut aja, saya nurut aja. Jadi proses yang pertama agar perkataan dan perbuatan Kristus terjadi, nurut aja. Kalau rumah kita harus dihancuri oleh dia, lalu dia bangun lagi dengan pola, dengan cara dia, maka saya yakin dan percaya bangunan itu menjadi sempurna waktu kita mau duduk diam dan membiarkan dibentuk. Itu tandanya waktu engkau mau menyampaikan perkataan dan perbuatan Kristus dalam hidupmu. Yuk, biarkan diri saudara dan saya diubahkan lewat cara-cara Tuhan, lewat prinsip-prinsip Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, saudara dan saya mau rumah yang saudara tinggalkan sekarang, tubuh saudara, bangunan hidup saudara adalah yang baru. Tugas kedua, ketika kita sudah punya sesuatu yang baru, saudara dan saya dipersilakan untuk masuk ke dalam. Untuk apa di dalam? Mulai merawat rumah yang baru, mulai merapikan rumah yang baru. Nah, orang-orang yang memiliki sesuatu yang baru, oke, nggak usah rumah, handphone. Saudara waktu punya handphone, saudara pasti jaga, jatuh dikit saudara gini. Punya mobil baru, saudara liatin. Istri saudara nggak saudara liatin. Kalau saudara pemelihara atau koleksi burung, pagi-pagi saudara lihat burung, nggak lihat istri saudara. Segala sesuatu yang baru akan kita jaga. Tetapi ketika kita sampai pada titik tertentu dan kita mulai bosan, maka kita mulai lengah tidak menjaga. Rumah kita mulai ada debu. Dan kita bilang, besok aja. Lalu besok kita bersihin, kemudian kita mulai ada debu, kita bilang, minggu depan, 2 minggu. Akhirnya rumah kita penuh dengan kotoran-kotoran sampah yang berat sekali untuk kita bersihkan. Lalu kita bilang, nanti aja di hari raya, sekalian kita panggil tukang pembersih rumah. Dan sudah terlambat, rumah udah terlalu banyak kotoran. Kalaupun juga kita harus membersihkan, memakan waktu lama, dan itu ada proses yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saudara dan saya ketika sudah masuk dalam rumah yang baru, yuk kita rawat. Rawat dengan konsisten, rawat dengan keyakinan bahwa saya punya tenaga untuk merawat rumah saya. Nah, merawatnya dengan apa? Sebagai orang percaya saya ingin katakan, mari kita mulai rawat diri kita yang sudah diperbarui Tuhan. Dengan apa? Hal-hal yang rohani, tindakan-tindakan yang rohani. Seperti ya dengan firman Tuhan dari saya seperti ini, atau dari hamba-hamba Tuhan yang lain, atau pergi ke gereja, tidak memberatkan kaki dengan alasan online, atau saudara punya waktu baca Alkitab, punya waktu bernyanyi sambil masak, nyuci ibu-ibu, suami-suami bekerja naik mobil dengar lagu rohani, anak-anak kuliah juga menjaga pergaulannya. Segala hal yang harus kita jaga dalam diri kita agar bangunan kita terus terlihat baru dan orang nyaman kalau masuk ke dalam bangunan rumah kita. Jadi 2 prinsip sederhana, perkataan dan perbuatan Kristus bisa terjadi kalau kita mau masuk ke dalam gerbangnya yang kudus, mau menyerahkan diri kita untuk dihancurkan oleh Tuhan dan dibangun kembali. Yang kedua, kita harus punya kerelaan untuk menjaga bangunan baru itu dengan konsisten, bergantung kepada Tuhan untuk menjaganya. Nah, kalau kita lolos pada 2 bagian ini, maka inilah yang menjadi tema kita. Perkataan dan perbuatan Kristus itu harus dirasakan oleh orang-orang di luar rumah kita. Tetangga kita juga harus melihat hidup kita. Masa nih orang rumahnya baru, nggak keluar-keluar rumah, nggak kerja. Jangan-jangan piara tuyul, jangan-jangan ada babi ngepet gitu ya saudara ya. Ini kan bahaya sekali saudara. Ya ada orang, tapi dia rajin nyumbang gereja dan lain sebagainya. Tuh berakhirnya banyak juga yang nggak baik. Nah, oleh karena itu, waktu kita membiarkan diri kita dibentuk kembali oleh Tuhan. Dan waktu kita ada waktu memproses hasil bentukan ini dengan menjaga, merawat sedemikian rupa. Sama seperti kalau ibu-ibu bisa mani-pedi, bisa highlight rambut, dan lain sebagainya. Anak muda bisa gaul. Kenapa kita nggak bisa jaga sesuatu yang baik yang dari surga? Nah, ini menarik, saudara. Makanya yang ketiga, untuk menggenapi tema kita, saudara dan saya harus keluar dari rumah itu. Saudara dan saya harus bercerita tentang Tuhan. Saudara harus bercerita bagaimana karya tangannya menenun rumah saudara, hidup saudara. Saudara harus melakukan apa yang saudara ceritakan dengan perbuatan yang penuh dengan konsisten. Makanya yang ketiga, gak ada alasan semua orang yang mengaku dirinya percaya Kristus, dia harus menggenapi apa yang Tuhan perintahkan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dengan cara tentu yang berbeda-beda. Karena gak semua orang punya panggilan sama. Tetapi dalam setiap kehidupan pergaulan kita, perkataan kita harus punya
berkuasa. Perkataan kita harus mempengaruhi orang sekitar kita. Perkataan kita harus membuat orang berpikir sedemikian rupa kalau bicara dengan kita. Saya nggak suruh saudara dan saya pintar dan bijaksana luar biasa, enggak. Tetapi saya ingin bagian kedua tadi benar-benar masuk ke hidup kita, menghasilkan kita orang yang berkualitas dalam perkataan firman Tuhan. Orang yang berkata-kata dengan firman Tuhan baik itu belum tentu sekolahnya pintar loh saudara. Ya, tetapi kalau orang yang sekolahnya pintar biasanya lebih gampang memperkatakan firman Tuhan kalau dia sungguh-sungguh ya. Karena mungkin ininya udah lebih pintar, cepet gitu ya. Tetapi nggak ada yang mustahil kan, betul bagi Tuhan. Bagi orang mustahil. Mustahil lah bagi kita Petrus bisa nulis kitab. Tetapi toh bisa karena Tuhan mau. Ya kan, mustahil lah buat kita seorang yang posisinya udah bagus seperti Paulus mau terus dicambuk, di fitnah, disiksa, ngapung-ngapung di laut yang nggak jelas. Kok dia mau? Karena dia sudah mengalami bangunan yang baru dan bangunan itu sudah dijaga. Jadi yang ketiga ini saudara dan saya harus bersaksi. Nah, memperkatakan firman Tuhan, saya sering katakan begini. Kalau kita sering baca firman Tuhan, kita nggak perlu ngomong ayat per ayat dalam pergaulan kita. Saudara pasti dimusuhin, ya kan? Saudara pasti, gue males main sama dia. Kayak nabi, apa-apa kutip ayat, apa-apa kutip ayat. Saudara, rangkaian ayat-ayat Alkitab, rangkaian perikop-perikop itu bisa kita rangkai begitu rupa menjadi kalimat yang baik, yang sesungguhnya kita sedang mengutip Alkitab, tetapi telinga yang mendengar tidak mendengar ayat demi ayat. Ya kan? Seperti misalkan dalam situasi yang gak enak kita bilang, udahlah maafin aja lah. Lo kasihlah, bantulah dia. Tapi lu jangan ngomong kalau bantu orang ya. Ya udah, kan gitu. Kan itu sebetulnya rangkuman. Yesus bilang kalau kau memberi jangan orang lain tahu. Ketika Yesus bilang ampuni musuhmu, ya itu kan rangkuman dari setiap kata-kata. Ketika semua dalam keadaan tertekan, kantor saudara tertekan dan lain sebagainya, saudara kan bisa bilang dengan begini, udahlah kita berdoa aja lah ya. Apapun kalau kita berdoa, kita pasti punya kekuatan. Bukankah itu jadi apa? Merupakan rangkuman ketika pemazmur berkata, bersukacita, bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ketika di bagian lain para nabi mengatakan, saya menanti-nantikan Tuhan, saya pasti mendapat kekuatan yang baru. Ketika kita baca Alkitab dan bilang bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara, bukankah itu bisa dirangkai dengan yuk kita yang kuat aja lah, kita yang tabah lah, udahlah yang penting kita berdoa, kita kerjain aja tanggung jawab kita. Dan waktu kita bicarakan itu semua, ayo praktekkan lewat tindakan. Ya, tidak menyakiti dan lain sebagainya. Waktu kita bilang, lu tolong dong, kita duluan dong yang bekerja nolong, ya kan? Atau kita bilang, ya kita nyumbang dong, ya lu duluan dong yang nyumbang, jangan cuma ngoceh aja. Nah, ini penting saudara. Begitupun juga anak-anak muda yang kalau memang kau ada waktu dan tiba-tiba kau buka IG saya dan nonton, saudara, kau anak muda, justru ini adalah tahun-tahun di mana anak muda luar biasa sekali, perkembangan karir dan lain sebagainya. Anak muda punya masa depan yang jauh lebih cerah karena perkembangan zaman yang begitu cepat. Hidupmu disinilah engkau tentukan bahwa engkau adalah anak-anak muda bangunan baru. Engkau adalah anak-anak muda yang punya kekuatan. Bukan banyak ngomong aja, ngoceh aja, penampilan aja yang keren. Tapi di dalam ada kebenaran firman. Ada loh-loh batu yang sudah ditulis. Oleh karena itu ya anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau bangun tidur yang pertama kau boleh cari handphone. Tapi yang kau baca renungan harian. Bukan update status, lihat TikTok, ya, lihat WA. Atau ngelihat chat. Mudah-mudahan orang yang gue cinta ngelihat status gue. Geli lah yang kayak gitu. Itu sih, tapi masih lumayan lah kalau anak muda gitu. Yang bahaya kalau bapak-bapak gatel kayak begitu. Atau ibu-ibu yang merana. Jangan ya saudara, yuk kita bangun. Kita bangun. Jangan biarkan hal-hal yang dari luar mempengaruhi kita. Pergaulan busuk, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu yuk yang baik lebih mengendalikan hidup. Saya berharap saudara mau mengisi rumah baru ini dengan firman Tuhan. Hari-hari ini tantangan luar biasa. Berita-berita dari media sosial begitu cepat sampai di telinga, sampai kita lupa tentang berita damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah masa depan penuh harapan. Banyak orang cemas melihat hari depan karena dia hanya baca berita, ada perang yang gak berakhir, musim dingin akan menyerang Eropa, ada banjir di Afrika, di Indonesia, ada gempa, ada rumah tangga yang hancur, ada bisnis yang rusak. Setiap hari dia dengar ada pendeta baru bunuh orang, ya kan? Lalu dia dengar lagi ada bapak yang cekek anaknya. Dan hal-hal yang busuk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang itu menjejeli kepala kita. Bukan nggak boleh ya saudara dengar informasi. Tetapi kalau di pagi hari ya saudara bangun lalu bilang thank you Jesus, how great thou art. Lalu saudara baca firman Tuhan. Setelah itu banyak yang menyerang pikiran saudara. Saudara tetap menang mengatasi itu. Kenapa? Karena engkau mengawalinya, memfondasikan diri saudara dengan cakar bebek yang kuat. Ya kan kalau ibarat rumah, yaitu firman Tuhan. Begitu kau berdoa, kau bilang Tuhan saya memasuki hari ini dengan satu keyakinan bahwa saya tidak akan pernah lengah, saya tidak akan pernah jatuh karena saya sudah berdoa, saya minta roh Tuhan selalu mengingatkan saya.
Kalaupun jatuh tidak terplecok, jatuh nggak sampai tergeletak, sebab tangannya begitu panjang untuk menopang. Jadi hari ini kita belajar 3 prinsip sederhana. Yang pertama saudara, kalau kita mau memperkatakan dan melakukan apa yang Yesus lakukan, bukalah hatimu, masuklah ke gerbang surgawi untuk Tuhan mengubah hidup saudara dan saya menjadi bangunan yang baru. Dengan kata lain kita metanoia, kita bertobat. Yang kedua, ketika kau sudah punya bangunan yang baru, rawatlah itu dengan baik. Isi dengan hal-hal yang rohani, agar kau sungguh-sungguh menjadi orang yang kuat dan siap ketika waktunya Tuhan ada. Kau disuruh keluar dari bangunanmu, kau siap untuk bercerita, untuk mengatakan tentang kebaikan Tuhan dengan bahasamu masing-masing dan melakukannya. Sehingga hidup kita tidak menjadi sandungan, hidup kita menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih sudah bersama-sama di edisi 295 di Renungan Malam Sebelum Tidur. Ada pengumuman sedikit. Renungan Malam Sebelum Tidur akan merayakan Natal yang luar biasa sekali. Tanggal 2 sampai 5 Desember di Bali, di Kuta Bali ya. Tepatnya saya bacakan kepada saudara supaya saya nggak salah. Natal itu akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 5 Desember di Grand Barong Resort ya. Hotel Grand Barong Resort tanggal 2 sampai 5 Desember. Hotel itu di Kuta ya, Jalan Raya Kuta, 100 meter dari Monumen Bom Bali ya. Kenapa bikinnya di Bali ya? Supaya enak aja, meriah, sekaligus kita juga bisa memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Biayanya bagaimana Pak Pendeta? Biayanya tanggal 2 sampai 5 1.850 ya. Kita sudah ibadah 2 kali, ada one day tour. Kita sebetulnya mau bersukacita di dalam Tuhan, bersama-sama sahabat sebelum tidur dari daerah mana, provinsi manapun gabung supaya kita berkenalan. Kadang-kadang kita mau saling tukar menukar aksesoris di dalam rumah ya kan, segala macam dandanan kita bisa perlihatkan. Datangnya naik apa Pak Pendeta? Terserah, mau naik mobil, pesawat dan lain sebagainya. Kita ketemu di hotel hari Jumat jam 2. Tapi kan mahal banget Pak Pendeta, saya kan udah naik pesawat berapa? Oke, saya akan kasih saudara diskon. Saya bukan travel yang cari untung, tetapi kita bisa cari jalan keluar ya. Saudara bisa WA, inbox saya. Saudara boleh pergi, tapi kalau saudara minta potongan, please kalau bisa saudara pergi berdua. Supaya apa? Supaya saudara bisa satu kamar ya, supaya enak gitu ya, sependeritaan, sepenanggungan, sesukacita, karena satu kamar sama-sama dapat diskon. Haleluya. Nah, tambahan berikutnya, kalau saudara mau Natal di Israel, ya kan, saya pergi ke Israel bersama Mahalokatur tanggal 18 Desember sampai 27 Desember. Tanggal 25 Desember kita akan Natal di Padang Gembala langsung di Bethlehem. Dan kalau Tuhan mengizinkan tentu ya, saya akan berusaha cari ruang yang bagus sinyalnya untuk saya bisa live ke Indonesia, agar sahabat sebelum tidur yang belum pergi ke Israel bisa menikmatinya bersama-sama. Dan day by day atau hari demi hari saya juga akan buat laporan untuk saya posting di IG dan Facebook saya. Ya, jadi terima kasih. Kita akan jumpa lagi di edisi 296 sebelum tidur, renungan malam free buat saudara. Sampaikan ini, share ke teman-temannya saudara untuk kita bisa kenalan satu sama lain tanpa saling merugikan tetapi menguntungkan secara khusus di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya. Saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami selesai membahas firman Tuhan di edisi 295 sebelum tidur. Engkau yang menyempurnakan setiap perkataan hamba-Mu di telinga dan hati para sahabat sebelum tidur, sehingga mereka sungguh-sungguh tidur malam ini dengan nyenyak yang luar biasa. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk rencana Natal tanggal 2 sampai 5 Desember di Grand Barong ya, di Bali Tuhan. Biar Engkau kirim peserta-peserta tambahan sesuai target dari apa yang sudah ada, sehingga kami boleh bersukacita menikmati merayakan kelahiran Tuhan Yesus di sana. Rencana ke Israel Tuhan berkati juga, kirim para peserta sehingga 18 Desember sampai 27 Desember hamba boleh pergi bersama anak-anak Tuhan untuk merayakan Natal, bersukacita di tanah perjanjian, dan kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.